kembali lagi bersama Hidden Nusa Penida Explore. Salam eksplorasi. Bersama saya Dek Gatot. Sekali ini kita akan mengunjungi atau mengeksplorasi rumah khas Nusa Penida, di mana rumah khas Nusa Penida ini sudah tertinggal jauh dengan rumah lainnya karena sebagian penduduk Nusa Penida sudah beralih ke rumah modern atau rumah semi permanen. Kali ini kita mengeksplorasi detail rumah Nusa Penida. Salam eksplorasi. Baik, eksplorasi kali ini, inilah contoh rumah asli khas Nusa Penida seperti ini. Bisa kita lihat dengan beratapkan alang-alang atau ambungan, istilah Balinya, dengan atap alang-alang, dengan tembok depan menggunakan bambu atau tiing, dan tembok sampingnya menggunakan batu dengan tanah liat sebagai semen. Jadi ini natural tanpa semen. Baik, adapun makna yang tersirat dari pintu masuk rumah khas Nusa Penida, yaitu condong ke depan dan agak pendek. Ini bermakna sebagai penghormatan dari tamu ke tuan rumah dan tuan rumah pada tamu. Ketika masuk, kita sedikit menunduk untuk menghargai tuan rumah, dan sebagai tuan rumah keluar pun harus menunduk menghormati tamu. Itu sedikit filosofi yang tersirat dari rumah khas Nusa Penida. Dan dapat kita jumpai di sini hasil tani dari petani Nusa Penida, yaitu kacang panjang Nusa Penida dan jagung. Baik, di sini adalah tempat memasak atau di Bali disebut bungut paun. Dan ini adalah buki ya. Buki. Kalau di Nusa Penida disebut buki. Kalau bahasa Balinya bisa dibilang bungut paun. Masih tradisional menggunakan kayu bakar sebagai media utama. Dan panci bisa ditaruh sini. Seperti inilah penampakan jika memasak secara tradisional. Dan dapat kita lihat juga di sini, ini ada gentong, namun sudah tidak difungsikan lagi, tidak berisi air. Ini adalah wadah penyimpanan air terdahulu. Ini airnya terasa dingin atau sejuk jika ditempatkan di dalam gentong ini. Dan ini tempat untuk membuat sambal pengelocokan. Ini yang dinamakan dengan cehengan. Cehengan ini terbuat dari tempurung kelapa, di mana ini berfungsi sebagai media pengukuran beras atau jagung. Karena terdahulu kan tidak ada yang namanya timbangan, jadi dipakailah cehengan ini sebagai media pengukuran banyaknya beras atau jagung. Bisa kita jumpai juga sebagai alat untuk bercocok tanam. Ini bisa membantu untuk mulung, kalau di Bali namanya, beda dengan bahasa Indonesia. Kalau mulung kan mengambil botol bekas atau barang-barang bekas. Kalau di Nusa Penida
mulung itu artinya membajak ladang, bisa dipakai menyongkel ketela pohon singkong. Nah, kalau ini dinamakan tambah. Ini sama fungsinya juga dengan tahah. Yang ini namanya tahah, yang ini tambah. Tambah ini sekilas seperti cangkul, tapi bentuknya yang kecil, lebih kecil daripada cangkul. Pisau, ini tambah, sama juga tambah. Yang ini ukurannya lebih besar, ini bisa untuk berdiri. Kalau yang ini khusus untuk duduk, kalau yang ini khusus untuk berdiri. Nah, di sini kita juga temukan lu. Ini disebut dengan lu, terbuat dari les atau inti dari kayu, les. Dan ini berfungsi sebagai penumbuk. Ini lesung namanya. Lesung, bisa kita lihat. Lesung ini terbuat dari kayu. Ada yang terbuat dari batu dan ada yang terbuat dari kayu. Ini berfungsi sebagai penumbuk tradisional seperti menumbuk jagung ataupun singkong yang sudah kering. Di sini sangat lengkap sekali. Di sini kita juga temukan kemarutan kelapa. Kemarutan kelapa tradisional. Bisa dengan seperti ini. Taruh wadah di sini, kita bisa angkat kelapanya seperti ini. Ini masih tradisional.